Halo Gemini, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu Gemini untuk tertanggal 1 hingga 10 Mei 2022. Namun sebelumnya di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Langsung saja kita mulai. Situasi relationship dirimu bersama dengan dia adalah wow. Di sini ada death ya. Jadi death ini biasanya itu bercerita tentang transformasi, adanya perubahan secara besar-besaran yang harus diambil, yang harus dilakukan. Karena dianggap bahwa apapun yang terjadi untuk saat ini sudah tidak relevan lagi untuk dibawa ke masa depan. Nah, kita akan lihat dulu energi dari pasangan kamu. That ini bercerita tentang apa? Iya. Harus lebih bijaksana lagi di sini. Ya, pasangan kamu ini ingin dia itu kembali menguasai dirinya. Dia ingin dia itu powerful lagi untuk menentukan hidupnya dia. Gitu ya. Mungkin kamu akan melihat adanya kearoganan dari pasangan kamu. Seolah-olah dia ini adalah orang yang sangat amat egois gitu ya. Tetapi itu langkah yang dia harus bersikap seperti itu menurut dia ya. Menurut dia, dia harus bersikap seperti itu untuk mempertahankan haknya dia gitu ya, menentukan hidup seperti apa yang sesungguhnya dia maui. Jadi pasangan kamu ini bukanlah tipe orang yang tidak tahu apa yang dia mau gitu ya, bukan. Dia ini jelas-jelas paham value dari dirinya dia. Nah, entah mengapa ketika dengan kamu dia melihat hubungan kalian ini kayaknya nggak jalan gitu. Hubungan kalian ini nggak worth it. Dia bilang kamu nih toxic gitu. Dia bilang kamu toxic banget gitu ya. Ini bawa kalian berdua hubungannya ini ke jurang neraka ini, dia bilang. Maka dari itu sebaiknya ini drama harus dihentikan saja. Nah gitu ya. Kamu ini menggoda gitu. Kamu ini sangat amat menggoda. Sampai dia pernah ini mabuk kepayang banget sama kamu. Tapi dia bilang, nggak boleh aku seperti ini gitu. Di mana kedewasaanku kalau aku nih manut kepada manusia lain? Nah, kita lihat dulu ya energi kamu, apa yang sesungguhnya. Kamu cinta kok, kamu sayang kok sama dia. Apakah hubungan kalian ini hubungan cinta terlarang kah? Oke, tidak setia di situ. Kamu ada ketidaksetiaan ya. Entah kamu menjadikan hubungan ini sebagai pelariannya kamu, atau kamu justru yang awalnya meninggalkan hubungan kalian ini dan kamu pergi bersama dengan orang lain. Gagalnya menciptakan rasa nyaman, rasa aman di sini. Nah gitu. Kamu nih baik, memang baik ya. Atau setidaknya kamu berusaha untuk bersikap baik ke dia. Atau jangan-jangan ya itu tadi. Sebenarnya ini adalah seseorang yang sudah menjadi mantannya kamu, mantan suami, mantan istri, mantan tunangan, mantan pacar, gitu ya. Tapi kamu tidak mau ketika status mantan ini kemudian membuat adanya jurang antara kalian berdua. Nah gitu. Yang jelasnya kalau Mari bilang sebenarnya kamu tidak mampu menjadi pasangan dari dia ini. Kamu tidak mampu di sini. Mungkin kamu dapat
perasaan gitu. Perasaan sebenarnya kamu nih nggak cinta-cinta banget ke pasangan kamu. Tapi bukan berarti ketika kamu nggak punya cinta ke dia, lantas dia adalah musuhnya kamu. Nggak kayak gitu juga. Hanya saja memberikan dia lebih, ya, daripada hanya tawaran ketenangan saja. Itu yang kamu nggak mampu lakukan. Nah, di sana. Yang pasti, kamu tuh punya alasan ya. Tidak menjadikan dia pasangan kamu. Atau kamu tidak bersetia kepada dia. Misalnya kalau kamu nih ternyata menyelingkuhi dia. Gitu ya. Atau kamu menolak. Jangan-jangan kamu tuh menolak untuk membangun hubungan yang lebih berkomitmen lagi dengan dia. Karena ndak ada di sini kalau mari lihat gerakan hati ya, gerakan cinta gitu ya, dari dalam dirinya kamu, gerakan asmara gitu. Kayaknya nggak ada. Kalaupun ada itu tipis banget. Itu tidak bisa dijadikan modal, tidak bisa kamu jadikan sebagai energi kamu untuk membangun hubungan bersama pasangan kamu ini. Nah gitu. Kamu nggak mampu. Kalau kamu misalnya menjadikan orang ini sebagai selingkuhannya kamu, Gemini, itu kamu tidak merasa bahagia dengan kehidupan yang kamu miliki sekarang ini, sehingga kamu datang ke dia. Namun di sini kamu juga tidak yang muluk-muluk ya, ingin menawarkan masa depan kepada orang ini. Nah, kalian tidak bersama, ya, kalian tidak punya komitmen di sini, tapi kamu kalau mari katakan masih juga beredar, ya, kamu beredar dalam hidup pasangan kamu ini. Makanya dia katakan dia di situ harus bersikap banget, harus bersikap terhadap kamu. Gitu. Apapun hubungan kalian ini terasanya ini tidak sehat ya, bukan hubungan yang sehat, bukan ini hubungan yang stabil, tidak di sini. Tapi gitu ya Gemini ya. Pasangan kamu ini sebenarnya bukan ada niatan dia untuk cari-cari masalah dengan kamu. Tidak ada niatan dia untuk cari ribut dengan kamu. Bahkan jika dia tahu ini adalah bahkan dia pun tahu gitu ya. Bahkan dia pun tahu ini hubungan kalian ini bukanlah hubungan yang baik untuk diteruskan. Bukan hubungan baik yang untuk diteruskan. Ini hanya akan menghabiskan energi kalian berdua, terutama energi dari dia. Berpisah ya, berpisah atau meletakkan semua negativitas. Itu yang nanti akan dilakukan oleh pasangan kamu. Mungkin dia tuh nggak akan pakai acara pamit ya ke kamu ya. Langsung dia capcus pergi aja, tiba-tiba tidak berkabar lagi. Jangan-jangan pun di sini tidak ada drama dia ngeblok gitu ya, karena ini orangnya kalau mari lihat berani sih sebenarnya, maksudnya bukan yang pengecut kabur-kabur lari ya. Sebenarnya kalau dia ngeblok kamu, bukan ada di situ niatan dia ngeblok, karena dia ini nggak takut sama kamu gitu ya. Tidak ada malu-malu meongnya dia, ini nggak ada. Nah gitu, tidak pakai acara blok-blokan kamu ya, kemungkinan besar di situ. Tetapi itu merupakan gambaran dari sikap pasangan kamu terhadap hubungan kalian ini. Aku adalah raja bagi hidupku, itu ujar-ujar pasangan kamu gitu ya. Misalnya dia selama ini gila ke kamu karena pernah mabuk kepayang ini, entah dia tunjukkan ke kamu ataupun tidak. Sempat mabuk kepayang, mabuk banget di sini gitu ya. Tapi kemudian terjadi arah ke peningkatan. Misalnya selama ini dia terlalu juga mengkontrol kamu lah. Dia terlalu mencoba menguasai kamu lah gitu ya. Nah nanti energi itu akan berubah. Atau sebaliknya, jika kamu yang terlalu berperan terhadap hidupnya dia tanpa kamu sadari ya. Tanpa kamu sadari, kamu terlalu berperan besar bagi hidup pasangan kamu ini, gitu. Nah, nanti di situ kamu akan lebih melunak. Kamu akan melunak sedikit ke dia. Jadi jelasnya ini kalau mari bilang
terutama dari energi kamu ya Gemini ya, sorry ya. Lebih ngomongin tidak mau. Kalau bikin orang nyaman, bikin orang seneng, di situ kamu bisa. Tapi kalau untuk bertanggung jawab, membangun sebuah hubungan, nah di situ yang kamu tuh nggak mau gitu. Nggak mau kamunya dengan orang ini. Bahkan kamu mencoba untuk menghalau dia masuk ke dalam hidupnya kamu. Kamu tidak mau dia itu terlalu mencampuri hidupnya kamu. Gitu ya, terlalu defensif kamu terhadap pasangan kamu. Ya, mungkin kamu rasa itu sikap yang perlu untuk kamu aplikasikan untuk nanti di 1 hingga 10 bulan Mei ini ya. Sulitnya kamu menjalin keharmonisan dengan orang ini. Sulit banget. Gitu. Kamu memberikan sesuatu kepada dia, ya, bukan berarti di situ kamu ingin bertanggung jawab. Gitu. Jikalah kamu memberikan sesuatu kepada dia, bukan berarti kalau kamu itu mau bertanggung jawab. Tadi menjalin sebuah komitmen yang terus-menerus mengalami peningkatan level dalam hubungan. Nah, di sana pemberianmu itu mungkin gak ada meaningnya sebenarnya di kamu ya, tapi hanya ya aku ingin buat baik aja. Nah gitu. Tapi kalau ternyata memang kamu di sini nihil tindakan, kamu hanya banyak di sini menuntut terhadap pasangan kamu, ya wajar saja kalau pasangan kamu ini menganggap bahwa kamu bukan pasangan yang terbaik juga bagi dia. Dia adalah seorang raja, dia adalah seorang ratu. Tapi kenapa kamu memperlakukan dia demikian? Maka dia pikir seorang raja, pasangannya adalah ratu, maka kemudian dengan energi bersama kamu, di situ ada ketimpangan, ya. Dan akhirnya disitulah nanti pasangan kamu ini akan menentukan hidup dia sendiri, akan mencoba untuk melepaskan dan membebaskan diri dia, dan terjadilah hal yang sama terhadap kamu, membebaskan dan melepaskan kamu. Nah kita, keinginan besar dia bersama dengan kamu mempengaruhi hidupnya dia ke arah yang negatif, bahkan menurut dia ya. Sehingga kenegatifan ini harus segera diputuskan, harus segera diakhiri dia. Dia tidak mau terantai oleh keputusanmu, dan dia pun tidak mau merantai lehernya kamu untuk menjadi budaknya dia. Jadi berakhir di sini drama-drama ya, terutama drama yang terutama drama ini diakhiri oleh pasangan kamu ini. Nah, gitu ya. Dan semoga habis dari sini apapun jenis hubungan kalian bisa jauh lebih baik. Karena dengan energi yang seperti ini pun tidak pantas ya, atau tidak patut untuk memang dilanjutkan terus-menerus. Gitu. Ternyata namanya di sini kamu tidak siap ya. Ya bagaimana? Nggak bisa kamu diburu-buru, tidak bisa kamu dipaksa-paksa di situ. Menjalin sebuah hubungan harus ada kesepakatan sadar dari kedua belah pihak agar hubungan ini selamat gitu ya. Kalau hanya ada salah seorang saja yang menginginkan tapi yang lain tidak, maka ini akan menjadi pekerjaan berjibaku melawan angin gitu ya. Oke. Lebih paham tentang value diri, mengerti tentang apa maunya diri ya. Tidak puas terhadap hubungan, tapi juga sudah mencoba untuk ikhlas dan melepaskan. Nah gitu ya, jauh lebih sehat energi yang kemudian hadir di sini. Walaupun bentukannya tidak dalam kesepakatan bersama di situ. Namun ini akan menyelamatkan kedua belah pihak
sesungguhnya gitu ya. Berani bersikap. Sama-sama berani bersikap kalian di sini. Kalau memang kamu rasa bahwa dia bukanlah soulmate-nya kamu berani bersikap menolak dia keluar, tapi kamu menolaknya itu pun bukan dalam bentukan yang kasar gitu ya, dan dia pun merasa bahwa ternyata kamu masih belum tepat untuk dia, maka memaksakan memakukan dirinya dan mencoba juga mengkerangkeng kamu, itu tidak lagi dilakukan oleh pasangan kamu ini ya. Jadi perubahan, rebirth gitu ya. Ada kelahiran kembali di sini, menata kembali hidup di sini. Perubahan besar yang tadinya itu sangat mengikat, yang tadinya itu sudah terbakar api neraka. Nah, ini sedang berjalan pelan-pelan di atas seutas tali menuju tempat yang jauh lebih baik lagi. Nah, kayak gitu ya. Ini kekeh ini pasangan kamu ini untuk lepas dari kamu. Saya rasa di sini masih kekeh. Walaupun itu tadi ya, kalau untuk mancing-mancing konfrontasi dengan kamu bukanlah sebuah pilihan bijak dirasa oleh pasangan kamu, gitu ya. Jadi lebih coba untuk menghindar saja. Pelan-pelan dia bersepakat, semakin bersepakat dengan dirinya sendiri. Nah, kita ya. Jika ini rumah tangga, kamu lebih memilih untuk mengakhiri ya, kamu tidak melakukan fungsinya kamu sebagai seorang suami, atau tidak lagi melakukan fungsinya kamu sebagai seorang istri, tetapi sebagai sesama manusia. Semoga energi itu masih tetap akan ada ya dari kamu, karena ngapain juga ada cari-cari perkara dalam hidupnya kita, itu kan ibaratnya bikin-bikin karma buruk baru ya. Capek banget ya, capek banget kalau kita untuk harus menebus karma buruk kita itu. Tapi apapun itu nanti kalau mari lihat, hubungan kalian ini akan baik-baik saja kok ya, walaupun namanya bukan lagi status pacar, status pasangan gitu, tapi nanti ini akan baik-baik saja. Sabar kalian berdua nanti berproses dalam upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi di sini. Mulai padam ya, cinta di sini mulai padam, bukan lagi cinta yang arogan, cinta yang ugal-ugalan dari pasangan kamu, lebih kepada sedikit agak dingin ya, lebih agak sedikit dingin, tapi bukan berarti dia sedang menyusun siasat untuk menyakiti kamu. Di situ ndak ada. Kalau mari katakan, justru bahkan dia prosesnya healing. Dibilang ini pasangan kamu terpuruk oleh penolakan dari kamu, ya kita katakan saja penolakan di sini ya. Itu pun enggak. Jadi dia tegar untuk menghadapi. Ya, pasangan kamu ini tegar untuk menghadapi bahwa ya inilah dia kisahnya. Gitu loh. Jadi siapapun di antara kalian yang mengakhiri hubungan ini, tapi ada tanggung jawabnya pasangan kamu ya, bahwa dia harus bisa kontrol dirinya sendiri, tidak menyalah-nyalahkan keadaan dan bahkan tidak menyalah-nyalahkan kamu, tapi dia jadikan ini pelajaran untuk lebih memperkuat dan memperkokoh dirinya lagi. Nah, itu ya. Oke, baik, ini pasangan kamu, energinya dipengaruhi oleh Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Aries, Pisces, Capricorn di sana ya, Pisces, Cancer, Aries, Capricorn, kemudian itu ada Scorpio ya. Cukup mendominasi pembacaan kita kali ini. Oke, baik ya. Semoga itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.